Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur sejumlah permukiman di Jakarta. Korban penggusuran ditempatkan di rumah susun sewa atau rusunawa. Suka duka para penghuni mewarnai kehidupan baru mereka di rumah susun. Ada yang kerasan, tapi tidak sedikit yang harus berjuang mencari sumber nafkah baru untuk tetap bertahan. Pemirsa, inilah Expose Rusun Korban Gusuran. Bersama saya, Rika Amro. Sejumlah wilayah di Ibu Kota Jakarta jadi target penggusuran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 11 April lalu, pemerintah DKI menggusur bangunan usaha maupun rumah di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Di waktu yang lain, rumah-rumah di luar Batang dan Kampung Akuarium diratakan dengan tanah. Tempat ini akan disulap menjadi kawasan wisata maritim bertaraf internasional. Sekitar 478 kepala keluarga harus tergusur. Warga korban penggusuran mestinya tidak perlu kecewa karena Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah rusun. Rusun Marunda di Jakarta Utara dan Rusun Rawabebek di Jakarta Timur sudah disiapkan sebagai tempat relokasi. Namun apa mau dikata, banyak warga yang memilih bertahan di kawasan penggusuran. Di Rusun Rawabebek, Pulau Gebang, Jakarta Timur inilah warga yang terkena gusuran dari Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara direlokasi. Dari 250 unit yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, baru separuhnya yang terisi. Warga lebih memilih untuk masih tinggal di daerah penggusuran karena letak rusun ini yang terlalu jauh, yaitu mencapai 25 km. Halo Mas, ini kakaknya Rikan ya? Iya. Saya Tia Mas dari Berita 1 TV. Oh iya. Mari Purna merupakan korban penggusuran yang direlokasi ke Rusun Rawabebek, Jakarta Timur. Pria 28 tahun ini mendapat jatah 2 rumah. Sang ibu tinggal di Blok A, sementara Mari Purna beserta istri dan bibinya tinggal di Blok F. Namun ibu dan bibi Mari Purna hanya menikmati rusun pada akhir pekan. Saat hari biasa, mereka memilih tinggal di sekitar lokasi gusuran karena masih mencari nafkah di kawasan Pasar Ikan. Pindah ke rumah susun memang mengubah segalanya. Sebelumnya, Mari Purna bisa mengantongi pendapatan 1,5 juta per bulan saat jadi kuli angkut di Pasar Ikan. Kini setelah menetap di Rusun Rawabebek, Mari Purna harus mencari pekerjaan baru untuk menyambung hidup. Sudah sebulan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Beruntung selama 3 bulan tidak ada biaya sewa yang ditanggung Mari Purna alias gratis. Setelah itu Mari Purna harus membayar sewa Rp300.000 per bulan. Kita sih emang tempatnya layak, emang kalau buat tidur, buat nyaman lah. Tapi kalau nggak enaknya ya kita di sini susah nyari buat lowongan kerjanya, buat nyambung hidupnya gitu Kak, gitu kan. Buat seenggak-enggaknya ya cari makan lah. Banyak ini juga apa sih yang terkena penyakit juga di sini. Apa tuh? Tomcat, tomcat gitu kan. Kayak ini banyak tuh kemarin tuh istri saya pada bentol-bentol. Emang sih disediain puskesmas. Tapi kan kita di sini obatnya kagak ada, jadi kita dilempar ke Cakung, puskesmas Cakung gitu. Jauh lagi kita di sono, ongkos lagi. Yang kedua ya akses kemana-mana gitu kan, mau tempat hiburan apa kagak ada di sini gitu Mas. Kalau ya buat kami ya buat bolak-balik ya Transjakarta, membantu juga sih Transjakarta di sini. Penghuni rusun lain, Suhadi, tidak mau tinggal diam. Ia membuka usaha jualan nasi goreng di rusun. Meski pendapatannya tidak sebesar saat masih di Pasar Ikan, namun pria 47 tahun ini tetap bertahan. Suhadi harus beradaptasi dengan kehidupan sosial baru di rumah susun. Udah 2 minggu saya waktu itu ya kan, saya makan, tidur, nggak ada penghasilan di sini, jenuh sekali lah ya. Gerobak pun saya minta belum dikasih di sini ya. Dia bilang mau dikasih gerobak ya kan, ternyata saya modal lagi sendiri. Saya sampai ya istri ya kan, sampai saya beli gerobak di luar gitu. Kalau saya sih ya memang udah gak ada pilihan lagi ya bagi saya ya. Pilihan itu udah istilahnya itu terbaik bagi saya ya di sini ya, istilahnya untuk anak saya ya.
Anak-anak juga harus berpindah sekolah. Beruntung, kepindahan sekolah diurus Pemprov DKI Jakarta. Anak yang masih bersekolah di tempat yang lama, Pemprov DKI Jakarta menyediakan busway. Namun karena jarak yang begitu jauh, sebagian siswa menikmati rusun hanya di akhir pekan. Riken, siswa SD Negeri Penjaringan 02 Petang misalnya, memilih tetap tinggal di Penjaringan di hari sekolah dan pergi ke rusun tiap libur sekolah Sabtu Minggu. Kalau misalnya mau sekolah, saya pulang hari Minggu, pagi-pagi naik busway. Nyampainya kan agak jam 11-an. Habis itu saya ngerjain PR. Ngerjain PR pagi-paginya siapin peralatan sekolah buat sekolah. Tidur di perikanan kantor. Kantor UPT. Bapak saya kan yang jaga. Hari Jumat naik kereta. Berapa lama tuh naik kereta? 1,5 jam lah. Ini memang kondisi sementara ini ya yang terjadi seperti itu. Saat ini kita membangun ada 5 lantai ya, 5 lantai. Ke depan kita akan membangun 16 lantai, 24 lantai di tempat-tempat yang lebih representatif. Pemprov DKI Jakarta memang mengandalkan rusun untuk merelokasi warga yang terkena program gusuran. Konsepnya berupa rumah susun sewa atau rusunawa. Saat ini Pemprov DKI memiliki 23 rusunawa dengan jumlah unit mencapai hampir 15.000 unit. Grand desainnya adalah DKI Jakarta saat ini mempunyai program 5 tertib. Ya, salah satunya adalah tertib hunian. Oleh sebab itu kita Dinas Perumahan membantu ataupun menyiapkan rumah-rumah ya, rumah susun dalam hal ini supaya warga-warga yang tinggal di bantaran kali ini bisa direlokasi ke rumah susun. Tahun 2016-2017, pemerintah DKI Jakarta akan membangun rusun di 39 lokasi dengan total 15.000 unit. Targetnya, tahun 2016 ada 8 rusun yang siap digunakan untuk warga yang terkena program penggusuran.